Saya harap saudara-saudara ada klub Malaysia, ada tim Malaysia yang bisa menghentikan Johor Darul Takzim menjuarai Liga Super Malaysia 2024-2025. Karena mereka sudah juara 10 musim berturut-turut, saudara-saudara. Seharusnya musim ini harus ada masa Johor Darul Takzim terus, saudara-saudara. Di Jerman aja, saudara-saudara. Bayern Munchen akhirnya musim ini gagal menjuarai Liga, gagal menjuarai Bundesliga, dikalahkan oleh Bayer Leverkusen. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin. Kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi saudara-saudara, setelah jeda, setelah vakum, setelah off, setelah libur, setelah cuti selama sekitar 6 bulan lah saudara-saudara, selama-lama lah waktunya yang lama setelah Liga musim lalu berakhir, Liga Super Malaysia musim baru 2024-2025 ini akhirnya akan segera di-launching, akan segera dimulai tanggal 10 Mei 2024 saudara-saudara. Pertandingan pertama kalau nggak salah ini ya adalah Piala Sumbangsih antara Johor Darul Takzim sebagai juara bertahan, juara musim lalu dengan dengan Selangor sebagai runner up musim lalu. Piala Sumbangsih itu adalah semacam community shield, semacam charity shield kalau di Liga Premier Inggris, saudara-saudari. Ya semacam Super Copa lah kayak gitu seharusnya. Tapi ini lebih kepada pertandingan amal. Nah, itu menjadi pertandingan pertama sekaligus pembukaan season. Dan yang menarik dari Liga Super Malaysia musim ini adalah akan ada penerapan video asisten referee. Video asisten referee akan diterapkan untuk pertama kalinya dalam sejarah di kompetisi sepak bola profesional di Malaysia, di Liga Super khususnya. Itu akan menjadi pertama sekali. Video asisten referee sudah dicoba dalam beberapa kesempatan. Persatuan Bola Sepak Malaysia juga sudah mencoba. Kemudian liganya Malaysia, Malaysian Football League itu sebagai operator juga sudah mereview, melakukan uji coba, melakukan pemanasan. Dan FIFA sebagai asosiasi sepak bola yang berwenang untuk memberikan lisensi kepada VAR di setiap liga itu juga sudah menyetujui untuk penggunaan video asisten referee, saudara-saudara. Ini akan menarik karena dengan penggunaan video asisten referee otomatis diharapkan kompetisi akan semakin bagus, saudara-saudara. Selain itu juga, saudara-saudara, Liga Super Malaysia musim ini kalau nggak salah diikuti oleh 13 tim, saudara-saudara. 13 peserta, 13 klub. Ada 13, musim lalu kan ada 14, sekarang ada 13. 13 karena Kelantan itu dikeluarkan dari Liga Super Malaysia karena masalah finansial. Sementara musim ini juga Kedah Darul Aman itu akan memulai kompetisi, memulai Liga Super Malaysia itu dengan pengurangan poin kurang 3, -3. Karena masalah keuangan juga, masalah gaji kalau nggak salah. Tidak membayar gaji atau menunggak gaji pemain. Itu membuat Kedah Darul Aman akan bermain dengan memulai musim dengan poin yang berkurang 3. Ada perubahan, saudara-saudara, ada perubahan. Tetapi banyak yang memperkirakan Johor Darul Takzim tetap tidak akan tergoyahkan, tetap tidak akan mampu dikalahkan di Liga Super Malaysia 2024-2025, saudara-saudara. Sama seperti 10 season sebelumnya, sama 10
seperti 10 musim sebelumnya, Johor Darul Takzim tetap menjadi tim yang punya kualitas, punya level, punya gapnya itu terlalu tinggi, terlalu jauh gapnya itu, jaraknya dengan tim-tim di Liga Super Malaysia lainnya, saudara-saudara. Musim ini juga sebenarnya Johor Darul Takzim ini kalau dari lihat komposisi pemain juga tidak banyak berubah dari musim-musim sebelumnya, saudara-saudara. Tidak banyak berubah dari musim-musim sebelumnya. Mereka masih mengandalkan pemain-pemain ya itu sajalah. Faisal Marlias juga masih di situ, Siham Hasmi juga masih di situ, Matthew Davis, Jordi Amat masih di situ, kemudian Sahrul Sad masih ada di situ, Hong Wan juga masih ada di situ, Hendrik juga masih ada di situ, kemudian Natko Insya kalau nggak salah juga kayaknya masih di situ juga, kemudian Syafiq Rahim, macam-macam lah, saudara-saudara. Bergson, kemudian Arif Aiman juga masih di situ, Forestieri masih di situ, Juan Muniz mungkin masih di situ ya, Juan Muniz masih tapi kayaknya masih di situ. Kemudian banyaklah saudara-saudara. Jadi tidak ada banyak perubahan komposisi pemain yang dilakukan oleh Johor Darul Takzim. Corbin Ong tampaknya juga masih akan main di situ. Kemudian Hector Bedolio juga masih menjadi pelatih di situ. Kemudian yang membedakan pertandingan precisionnya sajalah. Kalau klub-klub Malaysia lain itu precisionnya ya di seputaran Asia Tenggara saja sudah cukup lah. Tanding lawan klub dari Singapura, klub dari Thailand, klub dari Indonesia, klub dari Vietnam, klub dari dekat-dekat sini. Kalau Johor Darul Takzim precisionnya beruji coba melakukan pertandingan persahabatan dengan lawan yang dari jauh, dari Spanyol. Mereka lawan Real Murcia, Lanusia, terus kemudian Benidorm, kemudian Alcoyano, banyak. Selain juga beruji coba dengan klub-klub dari Asia Tenggara seperti Polistero, kemudian Chonburi, kemudian Lion City Sailor. Yang menarik adalah apakah bisa klub Liga Super Malaysia lainnya itu mengalahkan Johor Darul Takzim musim ini? Apakah bisa mereka mengambil piala yang dimiliki Johor Darul Takzim selama 11 musim berturut-turut? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Selangor, oleh Terengganu, oleh Kedah, oleh Sabah, oleh KL City, oleh semua saudara-saudara. Karena 10 musim itu sudah terlalu lama, saudara-saudara. Bayangin di Jerman ini, saudara-saudara, di Jerman musim ini ada fenomena yang cukup menarik. Bayern Munchen yang selama 11 musim itu sangat perkasa, saudara-saudara. Selama 11 musim itu mereka selalu juara. Dari 2012, 2013 itu mereka selalu juara dengan juara lah, pokoknya penampilan yang bagus, solid. Musim ini, saudara-saudara, di akhir musim 2023, 2024 itu, saudara-saudara, Bayern Munchen harus kehilangan gelar juara Bundesliga. Setelah 11 season, saudara-saudara, 11 musim. Musim lalu itu sebenarnya mereka nyaris saja kehilangan gelar dari Borussia Dortmund. Tetapi karena di pertandingan terakhir Borussia Dortmund justru kalah. Bayern Munchen gagal kehilangan gelar dan mereka tetap juara. Tetapi musim ini, season ini benar-benar Bayern Munchen itu hancur lebur di Bundesliga. Mereka kalah dengan Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso, legendanya Liverpool, legendanya Real Madrid. Itu, saudara-saudara. Bahkan selisih poinnya sangat tinggi, sangat jauh sekali, saudara-saudara, dengan Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen sudah memastikan juara ketika pertandingan masih 5 atau 6 pertandingan lagi, saudara-saudara. Jadi karena poinnya sangat tinggi dan Bayer Leverkusen juga tidak terkalahkan di Bundesliga musim ini untuk merebut gelar. Bahkan Bayer Leverkusen punya potensi untuk treble winner. Mereka akan tampil di final DFB Pokal di Piala Jerman dan di kemungkinan besar bisa lanjut ke Liga Eropa. Semoga apa yang terjadi di Jerman ini bisa menular ke Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Misalnya ada Selangor kah, Sabah kah, KL City kah, Terengganu kah, atau siapa? Kedah, atau mungkin Kelantan, Darul Naim, atau siapa? Atau Pineng, atau siapalah bisa melakukan itu, saudara. Jadi itu seharusnya bisa ditiru, seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi tim-tim Liga Super Malaysia untuk mengalahkan Johor Darul Takzim. Karena kalau terlalu lama Johor menjuarai liga itu juga tidak bagus, saudara-saudara.
Saudara-saudara, klub mana, tim mana yang kira-kira bisa mengalahkan Johor Darul Taksim di Liga Super Malaysia 2024-2025? Menurut saya ada beberapa tim, walaupun ya mungkin agak berat juga, saudara-saudara. Butuh nasib yang sedikit lebih baik, butuh keberuntungan, butuh konsistensi lah ya. Ada beberapa klub, misalnya ini saudara-saudara, misalnya Selangor. Selangor ini sebenarnya sayang sekali ketika ditinggalkan oleh Tan Cheng Ho, saudara-saudara. Ditinggalkan oleh Tan Cheng Ho itu sayang sekali, karena ini klub di bawah Tan Cheng Ho itu sebenarnya juga performanya bagus, hasilnya lumayan. Nah, sekarang penggantinya adalah Nizam Jamil. Nizam Jamil, kita nggak tahu apakah Nizam Jamil akan bisa membuat Selangor itu seperti eranya Tan Cheng Ho yang cukup kompetitif, dan walaupun gagal menjuarai Liga Super Malaysia, tetapi prestasi menjadi runner up Liga Super Malaysia musim lalu itu ya menurut saya cukup bagus. Kemudian Selangor juga punya beberapa pemain yang menurut saya cukup akan menjadi pengganggu. Pengganggu serius dari Johor Darul Taksim untuk mempertahankan trofi. Tentu saja si Faisal Halim masih di situ, walaupun tidak selamanya mereka bisa bergantung kepada Faisal Halim. Kemudian mereka juga kedatangan Noah Lane. Noah Lane itu kalau nggak salah didatangkan dari Finlandia, didatangkan ke Malaysia. Kalau dia bisa bermain bagus ya lumayan. Kemudian masih ada pemain dari Jordania kalau nggak salah ya, Nur Rawadeh. Itu juga masih ada di situ. Itu pemain yang menurut saya cukup bagus, saudara-saudara. Kemudian Ronnie Fernandes, strikernya yang penggantinya si Iron Del Valle itu tampaknya musim ini juga sudah mulai semoga bisa menjadi penyerang yang semakin tajam seperti halnya Aaron Del Valle musim sebelumnya. Itu kemudian pemain-pemain lokal dari Selangor juga menurut saya cukup, ya kalau diberikan kesempatan juga cukup bagus, saudara-saudara. Misalnya si Muhairi Asmal, ya sudah saatnya lah dinaikkan ke tim utama, diberi kesempatan bermain di tim utama. Kemudian Ruven Tiran itu juga beri kesempatan kepada main di tim utama. Jangan hanya di Selangor 2, karena kalau hanya main di Selangor 2 nanti yang rugi juga tim nasional Malaysia Under 23, tim nasional Malaysia senior juga rugi, karena ini pemain-pemain yang secara kualitas pemain-pemain bagus, pemain-pemain muda dengan masa depan yang cukup bagus. Kemudian masih ada kalau nggak salah Quentin Cheng juga masih ada di situ. Kemudian Safwan Baharudin juga masih ada di situ. Banyak, dan saya rasa Selangor bisa menjadi salah satu klub yang menjadi penantang serius Johor Darul Taksim kalau pelatihnya, kalau juru latihnya si Nizam Jamil ini bisa meracik, mencarikan skema atau game plan yang bagus dan konsisten. Selangor, saudara-saudara, klub lain yang menurut saya punya potensi untuk mengalahkan Johor Darul Taksim adalah Sabah FC. Bahkan mungkin Sabah bisa berada di posisi kedua. Tim yang bisa mengalahkan Johor Darul Taksim. Mungkin Selangor di posisi ketiga bisa. Kalau menurut Sabah ini, saya melihat ini tidak banyak melakukan perubahan. Ini yang bagus. Konsisten sejak 2 atau 3 musim sebelumnya itu mereka masih saja menggunakan Ong Kim Sue sebagai pelatih. Kemudian pemain-pemainnya juga masih sebagian besar itu masih sama, tidak berubah. Sadil Ramdhani masih ada di situ walaupun mengalami penurunan performa. Kemudian Pak Taiso juga masih ada di situ. Kemudian Telmo Kastanheira masih ada di situ. Kemudian Stuart Wilkin masih ada di situ, Darren Lock masih ada di situ, Damian Lim, Dominic Tan, kemudian Gabriel Perez juga masih ada di situ. Kemudian Khairul Fahmi juga masih ada di situ. Jadi ini relatif tim yang tidak banyak berubah dari season ke season. Seharusnya logikanya tim yang sudah solid seperti ini sudah tinggal berlari sajalah, tinggal sprint, tidak perlu adaptasi, tidak perlu penyesuaian satu dengan yang lainnya. Tinggal game plan-nya tinggal dimatangkan, tinggal diasah, mentalnya diasah, kemudian konsistensi yang paling penting itu yang cukup bagus, tinggal sprint lah intinya, seperti itu, tidak perlu adaptasi lagi. Tetapi juga tim yang sudah solid seperti ini yang tidak banyak berubah itu juga memiliki sejumlah kelemahan, titik lemah, misalnya mudah sekali dibaca, mudah sekali dianalisis.
sudah bisa ditebak cara bermainnya. Jadi itu butuh pelatih seperti Ong Kin Sue untuk menerapkan strategi yang bervariasi, untuk menerapkan taktik, untuk formasi, starting line up, game plan yang berbeda-beda dari satu pertandingan ke pertandingan lain, dari satu lawan ke lawan lain, supaya lawan itu tidak bisa membaca game plan yang akan dirancang oleh Ong Kim Sue. Selangor dan Sabah, saudara-saudara, beberapa klub lain, beberapa tim lain di Liga Super Malaysia juga punya potensi untuk mengalahkan Johor Darul Takzim. Tetapi walaupun itu berat sekali, sudah mungkin berat lah, mungkin ya peluangnya sedikit kecil sekali lah, di bawah 20%, nggak nyampe, mungkin di bawah 10% lah. Tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan itu, saudara-saudara, karena sepak bola itu bukan matematika, sepak bola bukan sains, sepak bola bukan ilmu pasti. Segala kemungkinan bisa terjadi, segala apa yang di lapangan itu belum susah diprediksi, itu kemungkinan saja. Misalnya klub seperti Kuala Lumpur City FC, KL City atau Terengganu, atau bahkan Kedah Darul Aman atau Sri Pahang itu juga punya potensi untuk, menurut saya, punya potensi untuk mengejutkan. Walaupun untuk menjadi juara ya agak sedikit berat, saudara-saudara. Agak sedikit berat untuk mengalahkan Johor tentu saja. Untuk mengalahkan Johor tentu saja berat sekali, saudara. Tetapi untuk sekedar memberikan kejutan saya rasa bisalah. Misalnya Kuala Lumpur juga masih diperkuat beberapa pemain. Mereka punya beberapa pemain yang cukup, menurut saya cukup bagus. Misalnya yang dari Filipina itu, si Patrick Raihel atau siapa itu. Itu juga bagus sekali, saudara-saudara. Kemudian pemain Matko Zirdum, itu juga pemain dari Kroasia, yang Kevin Ray Mendoza, kipernya itu juga bagus, saudara-saudara, pemain dari, walaupun mereka kehilangan beberapa pemain kunci. Kemudian seperti misalnya Paulo Joshua, itu juga pemain yang bagus, masih ada di situ, pemain tim nasional Malaysia. Lalu Giancarlo Guifuco dari Australia, itu juga pemain yang menurut saya cukup bagus. Kemudian mereka juga, kalau nggak salah ya, masih ada Paulo Joshua, pemain tim nasional Malaysia, pemain naturalisasi tim nasional Malaysia, walaupun tidak bermain bagus ketika pertandingan terbaru di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Oman, tetapi Paulo Joshua ini tetap saja menjadi pemain yang menurut saya cukup bagus lah, cukup baik, cukup bisa diandalkan oleh oleh KL City. Kemudian misalnya ada lagi klub seperti Kedah Darul Aman, itu juga tidak bisa kita nafikan, saudara-saudara. Itu tetap klub yang punya tradisi bagus, walaupun dia akan memulai season dengan pengurangan 3 poin. Pengurangan 3 poin karena masalah gaji, saudara-saudara. Kemudian kita juga tidak bisa menafikan Sri Pahang. Mereka punya pemain-pemain seperti misalnya Stefano Brundo, Manuel Hidalgo, kemudian ada lagi Kepaserman. Itu juga pemain-pemain yang menurut saya cukup bagus, saudara-saudara. Terengganu juga kita nggak bisa melupakan Terengganu. Mereka musim lalu tampil di Piala AFC juga bagus. Mereka masih ada beberapa pemain yang menurut saya cukup bagus, seperti si pemain dari Belanda yang keturunan Semarang itu, si Matthew Stanforden, itu juga masih ada di situ. Kemungkinan ya, saya nggak tahu perkembangan terbaru. Kemudian Ivan Mahmud juga masih ada di situ, Marin Pitts. Kemudian si Manny Ott, pemain dari Filipina. Jadi itu adalah beberapa klub yang menurut saya bisa mengganggu kenyamanan Johor Darul Takzim untuk mempertahankan gelar juara Liga Super Malaysia 2024-2025, saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari mana-mana. Kita sudah bahas, kita sudah ulas, kita sudah cakap, kita sudah bicarakan, kita sudah perbincangkan tentang Liga Super Malaysia musim baru, season baru yang akan dimulai tanggal 10 Mei 2024 melalui pertandingan Piala Sumbangsih. Piala Sumbangsih itu semacam Charity Shield, semacam Community Shield kalau di Liga Premier Inggris. Ini Liga Super Malaysia juga ada perubahan, saudara-saudara. Tadinya digelar di tahun kalender 2023, 2022, 2021. Sekarang menjadi season. Jadi 2024-2025 atau mengikuti liga-liga yang ada di Eropa sana. Ini tidak mengikuti liga di Eropa, tetapi sesuai dengan guidance, sesuai dengan kalender di
Konfederasi Sepak Bola AFC, Asia, AFC. Itu sekarang kan kompetisinya dimulai pada season semua 2024, 2025. Itu menyesuaikan karena di negara-negara tetangga Malaysia juga sudah mulai menyesuaikan itu. Indonesia, Thailand, Vietnam itu juga menggunakan sistem season setelah sebelumnya menggunakan sistem tahun kalender. Kemudian perubahan lainnya adalah adanya video asisten referee. Video asisten referee akan mulai diterapkan pertama kali di Liga Super Malaysia musim ini. Ya sama seperti Singapura yang sudah terlebih dahulu, Thailand sudah terlebih dahulu, Vietnam sudah terlebih dahulu, Indonesia sebentar lagi juga akan segera menggunakan video asisten referee. Malaysia juga akan menggunakan video asisten referee. Pertandingan pertama yaitu nanti di Piala Sumbangsih, saudara-saudara. Dan seperti biasa Johor Darul Takzim akan tetap menjadi kandidat, apa istilahnya, unggulan utama. Tim yang diramalkan, diprediksi akan menjuarai Liga Super Malaysia. Kalau dia juara lagi, itu berarti 11 musim beruntun, 11 season berturut-turut, saudara-saudara. Dan seharusnya, menurut saya harus ada yang menghentikan Johor Darul Takzim supaya liganya tidak monoton juaranya, saudara-saudara. Tidak itu-itu saja, tidak menjadi Liga Petani. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!